Mama perhatiin orang ketika dia udah masuk ke konflik, biasanya tuh itu tuh apa ya namanya tuh itu tuh bener-bener perang nggak akan ada hentinya. Jadi perang benar salah seego kebayang atau hidup setiap manusia itu kan unik ya. Iya. Kehidupannya tuh punya dunianya masing-masing gitu kan. Dia tuh punya konsep yang berbeda gitu dalam menjalani hidup. Kebayang kalau ketika konflik tuh semua yang nggak satu frekuensi itu tuh asalnya satu masalah jadi banyak. Masalah bener nggak? Makin besar. Jadi makin besar. Benar. Nah apa itu ketakutan manusia lah. Manusia itu takut ketika ada sesuatu hal yang itu tuh udah itu tuh diganggu gitu. Egonya tuh diganggu. Sesuatu hal yang menurut dia benar, sesuatu hal yang menurut dia penting itu tuh diganggu. Daripada itu terganggu, ya udahlah lebih baik kita berdamai dulu. Betul, gitu kan. nurunin dulu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya itu kan kita kalau di kehidupan sehari-hari berhubungan dengan sesama manusia gitu ya, levelnya tuh baru sampai di naik turun. Nah, gimana kalau misalnya kita berhubungannya justru sama Tuhan? Kalau sama Tuhan justru itu yang egoless itu kan. Biasanya praktek-praktek spiritual tuh ya ritual-ritual keagamaan yang berhubungan sama apa ya entitas yang lebih tinggi, entitas yang lebih besar, Tuhan, Sang Pencipta gitu kan. Ya itu tuh biasanya tuh ya di situ apa ya disebutnya tuh sesuatu hal yang suci gitu kan. Bahasanya apa? Transenden. Jadi sesuatu hal yang apa ya? Sesuatu hal yang suci, sesuatu hal yang agung gitu kan. Sesuatu hal yang bukan diri kita, tapi kita meyakini itu. Nah, tergantung konsep ketuhanannya juga sih. Tapi kalau menurut Abah sih, kalau misalnya dalam konteks keyakinan monoteis gitu, berarti kan ada satu Tuhan tuh, ada satu Tuhan yang menguasai segala hal. Betul. Kan? Sederhananya seperti itu. Nah, kalau misalnya masuk ke konteks apa namanya tuh? Konsep keyakinan monoteisme gitu kan, ya berarti kan segala sesuatu hal tuh yang ada hanya Tuhan kan. Nah sederhananya gitulah. Sederhananya sebenarnya tuh yang ada di kenyataan ini tuh Tuhan. Manusia tuh diri itu tuh ya sesuatu hal yang lain lagi gitu, sesuatu hal yang lain lagi. Jadi ketika kita bersentuhan dengan sesuatu hal yang besar, nah si egonya tuh otomatis kan idealnya gitu. Idealnya dalam beribadah tuh ketika misalnya kita beribadah, kita menjalankan ibadah tuh ketika kita menyembah atau berkomunikasi dengan Tuhan, berarti si dirinya tuh harus nggak ada dulu. Betul. Si akunya tuh harus menghilang dulu sementara. Ya itu namanya kalau misalnya kita muslimah khusyuk mungkinnya di situ. Ya khusyuk. Ya. Jadi benar-benar apa sih namanya? Wah nggak tahu tuh khusyuk tuh kayak berat ya. belum sampai sana deh kayak kita. Apa sih namanya tuh khusyuk, tumanina, apalagi ketenangan. Itu udah beda sih itu mah ya kita kayaknya belum nyampe on progress. Iya. Mudah-mudahan apa sih namanya Tuhan mengizinkan. Amin. Kita bisa menikmati lah, menikmati ibadah seperti itu gitu. Ya kita yang penting mah kan kita ngebiasain dulu. Iya. Benar. Yang penting mah dibiasain dulu itu hal yang baik, hal yang positif. Betul. Kita mengakui gitu kan. Kita mengakui kita lemah, kita manusia, kita punya banyak batasan. Yang gede itu cuma yang ada dalam pikiran aja. Benar. Tapi faktanya gitu, aku kayak kan gitu kan sih, aku tuh kan kayak gede gitu, kayak besar. Tapi kalau misalnya jangankan gimana ya namanya ke serempet mobil aja udah. Iya, boro-boro keserempet mobil, bisa kejedot apa? Atau misalnya kaki gitu kan, kita lagi kena palu,
Iya, Kadang-kadang ya itu nggak realistisnya di situ sih. Bener. Makin kita menganggap diri kita besar gitu, makin tinggi ego kita, makin kita menganggap kita tuh paling penting. Kita penting, tapi kalau misalnya udah di level paling penting, paling besar, paling pinter, paling segalanya, bahaya sih itu. Ya udahlah. Udahlah berarti aduh ini gimana ya, nggak sesuai nih sama kenyataan. Kenyataan nggak kayak gitu. Kenyataan tuh kita lemah. Faktanya gitu, yang bisa kita sadarin tuh kayak kenyataannya kita lemah. Tapi kalau misalnya kita udah egoless, harusnya ketika kita beribadah, ya itu kita menjalankan. Iya sih. Sebenarnya aktualisasi atau implementasi atau hasil dari ibadah tuh ya itu. Sebenarnya kalau misalnya kita udah melaksanakan, kan keyakinan tuh, setiap keyakinan, setiap agama tuh kan ada buku panduan ya, ada kitab sucinya sendiri. Betul. Nah di situ di buku panduan itu tuh kan udah jelas ya, itu Tuhan gitu. Tuhan tuh mau kayak gini, bukan lo yang mau kayak gitu. Bisa nggak sinkron gitu? Kalau kita udah bisa sinkron, berarti ibadah kita tuh udah masuk ke level yaitu egoless. Iya. Kayak gitu. Ya, jadi itu butuh proses sih. Proses yang panjang. Bener. Soalnya kan kita nggak bisa tiba-tiba gitu kan. Nggak bisa tiba-tiba hilang gitu. Nggak bisa tiba-tiba menghilangkan. Itu tuh butuh momentum. Ada beberapa momentum lah. Misalnya kenapa sih disarankan ada, kalau misalnya mau berkomunikasi dengan Tuhan tuh di waktu yang sepi, di waktu yang apa ya, waktu khusus lah gitu kan, kayak misalnya sepertiga malam, keadaan masih hening, orang-orang masih pada tidur, kita lebih fokus. Jadi sedikitlah distorsi pengaruh apa sih namanya, yang bikin kita terdistraksi gitu kan sama pengaruh kanan kiri gitu. Jadi kita bisa lebih fokus. Nah di situ ada momentum kita bisa benar-benar khusyuk. Kita bisa benar-benar sedikit-sedikit menghilangkan. Sedikit-sedikit menghilangkan ego. Sampai pada akhirnya yang ada hanya kita yakin, kita sadar gitu. Kayak sadar kita sepenuhnya. Yang ada tuh hanya Sang Pencipta. Betul. Yang ada hanya Tuhan. Kitanya teh menghilang, yang mengecil. Ya sebenarnya egoless tuh apa sih? Egoless tuh implementasinya apa yang kita yakinin. Kalau misalnya kalau misalnya dalam praktek keagamaan, berarti kan apa yang kita yakinin, kita meyakini sesuatu hal yang besar, gitu kan, itu bisa nggak sih berdampak dalam keseharian kita? Gitu. Egoless tuh itu biasanya sih konsep-konsep keagamaan tuh, yaitu untuk jadi manfaat apa ya, semesta alam gitu, manfaat sesuatu hal yang apa ya, bukan hanya diri kita tapi untuk semuanya gitu, untuk semua gitu, yang di sekitar kita gitu, termasuk diri kita juga. Jadi kita nggak hanya terfokus pada diri kita sendiri aja, pada diri kita, tapi kita udah konsepnya tuh udah berubah, konsepnya udah berubah. Jadi ternyata kita tuh hidup untuk bisa bermanfaat untuk semuanya gitu. Kebermanfaatan atau kebaikan, konsep kebaikannya yang tadinya baik untuk kita, jadi baik untuk kita semua gitu. Benar sih. Ya kadang-kadang itu kan, makanya kadang-kadang Abah tuh awal-awalnya bilang egoless tuh sebenarnya ketika kita bilang secara retorika gitu,
dari aku jadi kita atau aku jadi kami gitu. Itu tuh udah egoless nggak? Iya benar. Sebenarnya itu tuh bukan egoless sih, itu cuman strategi. Cuma retorika aja sih biasanya. Belum benar-benar. Kadang-kadang gini, contoh.